9 kriteria, tetapi kita sudah mendapat akreditasi A. Ya, dan kita akan lakukan karena udah masanya habis di tahun 2024 bulan Mei, kita akan akreditasi lagi menggunakan 9 kriteria. Jadi di samping kita harus mengimplementasikan kurikulum berbasis OBE, kemudian diharuskan untuk melaksanakan program kelas internasional, diharuskan juga membuka kelas RPL, dan kita juga akan menghadapi akreditasi. Jadi sekian banyak program yang besar-besar ini kami juga mohon kalian sebagai bagian dari Sivitas Akademika di Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 ini untuk ambil peran pada porsinya. Ambil peran pada porsinya itu pelajaran yang diberikan ke kalian, apakah teori, ataukah praktika, atau klinik, tolong kalian kerjakan sebaik-baiknya, sesuai dengan arahan dari para pembimbing. Kalau yang di klinik bukan hanya pembimbing dari kampus, tapi dari klinik juga. Seandainya ada misalnya, ada kelompok yang belum responsi, nggak ketahuan nih sama dosennya, nanti aja kalau nggak dipanggil, nggak datang. Jangan seperti itu. Jadi kalau kalian belum, misalnya ada yang belum responsi, segera temui pembimbingnya. Kapan responsinya? Karena itu menunjukkan keseriusan dari kalian. Jangan sampai nanti pas evaluasi ada nilai yang masih bolong, iya Bu, saya belum responsi. Jadi nilainya walaupun responsi itu porsinya tidak terlalu besar ya, tapi sangat penting untuk kelengkapan nilai kalian. Ya. Nah, ini kan kalian sudah mulai libur dan masuk tanggal 2 kan? 2 Mei. Iya ya. Kecuali yang sedang KTI. Kalau KTI tanggal 26 sudah masuk kan? Nah, sampai dengan tanggal 25 ya kalian lakukanlah healing dengan keluarga, ketemu dengan teman SMA mungkin, atau ketemu dengan tetangga-tetangga yang selama ini mau ngobrol aja susah. Nah, manfaatkan waktu yang ada sampai tanggal 25 nanti untuk betul-betul bebasin hati dan pikiran kalian dari pekerjaan yang selama ini kalian lakukan sebagai mahasiswa, dengan setumpuk tugas-tugas yang tidak pernah berhenti. Tapi kalian harus yakin apa yang diberikan oleh kampus itu semata-mata hanya untuk menempa kalian supaya kalian bisa sukses pada waktunya. Ya. Selanjutnya untuk persiapan uji kompetensi mahasiswa D3 Keperawatan dan Sarjana Terapan, kalian uji kompetensi akan ikut yang di periode Juli. Ya, tanggal 22, 23, 24 Juli. Baik D3 maupun profesi nurse dari Poltekkes Jakarta 3 itu akan ikut uji kompetensi. Nah, persiapan uji kompetensi itu ada beberapa hal yang harus kalian persiapkan, mulai dari pembelian sinersi atau sifoki untuk D3 sifoki, untuk yang profesi sinersi, kemudian juga kalian lakukan belajar secara mandiri, kemudian kalian akan dilakukan pengkayaan di sela-sela ujian KTI dan OSKI. Kemudian nanti sampai bulan Juli pertengahan ya kalian akan terus dipantau untuk persiapan uji kompetensinya melalui aplikasi Sinersi dan Sifoki. Dan kami punya target untuk tahun ini sama targetnya dengan yang lalu, lulus uji kompetensi 100%. Ya. Program yang akan kami buat nanti mungkin melalui kaprodi masing-masing, ini akan memberikan jadwal detailnya. Jadi dia bulan April ini kalian harus sudah membeli Sifoki atau Sinersi paling lambat tanggal 26. Ya, kumpulkan ke bendahara karena pembelian Sifoki dan Sinersi ini tidak bisa masing-masing. Jadi harus beli secara kolektif. Kemudian nanti akan diproses mungkin tanggal 26 ya, ini wajib udah terkumpul semua. 27 kita daftarkan, 28, 29 diproses, tanggal 30 itu kalian mulai buka Sifokinya atau Sinersinya. Kalau nanti ada masalah, kalian minta ke kaprodi masing-masing atau kita lakukan sosialisasi kembali bagaimana menggunakan aplikasi tersebut.
Nah, mulai dari 30 April sampai dengan Mei akhir, sampai Mei pertengahan, itu kalian buka-buka, mulai dari apa itu blueprintnya, kemudian latihannya dikerjakan, kemudian tips and trick mengerjakan soalnya, berikut soal latihannya juga kalian kerjakan, kemudian dilanjutkan dengan 8 mata kuliah untuk D3 keperawatan yang akan diujikan, dan 9 mata kuliah yang akan diujikan untuk yang profesi nurse, itu harus dibuka satu-satu. Satu mata kuliah selesai latihan, satu mata kuliah selesai latihan, satu mata kuliah selesai latihan, sampai nanti kalian selesai mengerjakan latihan dari seluruh materi itu. Itu bukan sesuatu yang mudah dan itu bukan sesuatu yang ringan. Tetapi kalau kalian sudah meniatkan untuk lulus bersama-sama dengan satu angkatan, ya lulus 100%, insya Allah kalian diberikan kemudahan. Jadi harus dibuka aplikasinya itu. Dan kami akan memantau bila mahasiswa tidak melakukan latihan melalui aplikasi tersebut, baik Sivoki maupun Sinersi, akan kelihatan. Ya, nanti kami akan informasikan siapa-siapa saja nanti melalui Kaprodi ya, siapa-siapa saja yang belum mengerjakan tahap demi tahap dari aplikasi tersebut. Gitu. Ini cukup berat mahasiswa semua, bukan hanya untuk yang program akhir ya, untuk yang tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 1, tingkat 2 D3 keperawatan, tingkat 1, 2, 3, 4 untuk sarjana terapan. Kesuksesan uji kompetensi itu tidak ditentukan di 3 bulan terakhir, tapi ditentukannya mulai dari semester 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 untuk sarjana terapan, kemudian di semester 2, 3, 4, 5 untuk mahasiswa D3 keperawatan. Jadi soal-soal yang ada di uji kompetensi itu adalah soal-soal tentang kasus-kasus yang sering terjadi di klinik. Kasus itu namanya vignette ya, dia akan ditampilkan dalam bentuk soal uji kompetensi itu akan ditampilkan dalam bentuk kasus, kemudian nanti ada pertanyaannya, kemudian ada optionnya 5 dan dikerjakan dalam waktu 1 menit plus dengan keputusan A, B, C, D, atau E yang kalian pilih. Waktu 1 menit itu tidak banyak. Tapi kalau kalian latihan, dan kalian untuk sekarang ini mungkin untuk terutama yang tingkat akhir ya, ini wajib patuh. Wajib patuh dengan apa yang kami siapkan. Karena tanpa kalian patuh dengan apa yang kami siapkan, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Karena satu orang saja tidak lulus, itu dampaknya besar. Bagi institusi dan juga bagi kalian yang tidak lulus, itu pasti akan menyandang perasaan yang sangat tidak nyaman sebagai retaker. Jadi kami menginginkan semua ujian sebagai first taker dan lulus 100%. Dan dukungan dari adik-adik semua ya untuk kakak kelas, mungkin nanti di akhir pengkayaan yang kita lakukan dan di awal persiapan uji kompetensi di bulan Juli, kita akan lakukan doa bersama, dan doa bersamanya ini saya berharap semua adik-adik mahasiswa tingkat 1 sampai semester berapa? Semester sarjana terapan ya, tingkat 1 sampai tingkat 4, tingkat 1 sampai tingkat 2 yang D3 keperawatan itu ikut mendoakan nanti di akhir untuk kesuksesan mahasiswa profesi nurse dan tingkat 3 D3 keperawatan. Itu untuk uji kompetensi. Selanjutnya untuk berikutnya karena selama liburan ini kan sudah lepas nih dari pemantauan kami ya, terserah kalian mau mau perginya kemana itu kan terserah kalian dengan keluarga ya. Mau hanya di rumah bantuin orang tua, it's okay. Kemudian mau ada kayaknya kesempatan Bu mau ke mungkin ke Bali atau mungkin Bu kami mau ke Turki kali ya, ada yang mau ke Turki jalan-jalan ke luar negeri. Tapi yang jelas tanggal 26 April untuk yang sudah 26 April untuk yang KTI ya,
itu kalian harus sudah masuk lagi ke kampus, janjian lagi dengan para pembimbingnya untuk menyelesaikan karya tulisnya. Kemudian untuk yang tingkat lainnya di luar yang sedang mengerjakan KTI, jangan sampai lewat dari tanggal 2 Mei. Sudah berada di kampus. Ya. Karena sekali lagi Poltekkes Jakarta 3 yang sudah dikenal dengan berbagai halnya ya, dan kita punya motonya apa Poltekkes Jakarta 3 itu? Terdepan dalam kualitas, Bu. Dalam kualitas, Ibu. Keren dong, masih pada hafal ya. Terdepan dalam kualitas itu adalah bukan semata-mata moto yang mudah untuk diucapkan. Untuk menjadi terdepan dalam kualitas, pasti kalian merasakan kan bagaimana kalian berdarah-darahnya menyelesaikan kuliah di Poltekkes Jakarta 3 ini. Mungkin kalau ditanya banyak enaknya atau sebelnya, mungkin kalian banyak sebelnya, tapi kan kalian sudah terlanjur kecebur. Sudah terlanjur kecebur di kampus tercinta ini, dan insya Allah sekarang peluang untuk bekerja bukan hanya di dalam negeri, di luar negeri itu sangat terbuka. Karena pemerintah kita sudah sangat mendukung untuk penyerapan lulusan tenaga kesehatan itu bukan hanya di dalam tapi juga di luar negeri. Dan untuk persiapan menuju ke luar negeri, kalian bisa menyampaikan ini kepada orang tua kalian. Pengalaman bekerja di luar negeri bukan hanya dari segi teknologi ya, mereka sudah sangat baik, tapi dari segi finansial itu jauh lebih baik dibandingkan di sini ya pengakuannya. Oleh karena itu yang masih tingkat 1 sampai dengan sarjana terapan ya, dan yang D3 tingkat 1 sampai tingkat 2, tolong bahasa Inggris kalian kalau dirasa kurang yang kalian dapatkan di institusi ini, kalian les sendiri. Karena modalnya dengan bahasa Inggris itu nanti keluarannya atau luarannya atau outputnya itu sangat luar biasa. Kalian bisa memilih Jepang, memilih Belanda, memilih Jerman, memilih Arab Saudi, itu tuh udah sangat ini ya, udah sangat terbuka. Tetapi kalau untuk Jepang, Jerman, dan Belanda, tentunya ini harus ada kemauan untuk belajar tambahan selain dari bahasa Inggris. Sekali lagi, peluang ini sangat terbuka. Jadi kalau kalian mempersiapkan diri dari sekarang, ya kesuksesan nanti yang akan kalian raih. Pembelajaran yang diberikan pada saat perkuliahan itu pembelajaran yang mungkin hanya belum semuanya ya, tapi kalian dituntut untuk bisa memahami semuanya. Jadi fisik harus kuat, mental juga harus kuat. Kalau udah lelah, istirahat sebentar, tapi harus jalan lagi sampai selesai program pendidikan di Poltekkes Jakarta 3 ini. Itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sebetulnya saya ingin rutin ya Pak Aceh untuk pertemuan dengan mahasiswa, karena kalau seperti ini kan kita nggak bisa ini hanya one way ya, hanya one way. Saya hanya menyampaikan, kalian hanya mendengarkan. Tetapi kalau bisa cari waktu ke depan Pak Aceh, kita luring dengan mahasiswa, karena walau bagaimanapun mahasiswa itu pasti punya permasalahan yang kita nggak tahu, dan mungkin juga banyak yang membebankan mereka, kita juga nggak tahu, tapi kita perlu memberikan jalan keluar untuk permasalahan yang mereka alami. Demi kesuksesan bersama, dan kesuksesan ini bukan punya institusi saja, tapi kesuksesan juga punya kalian, maka kesuksesan yang akan kita raih harus kita lakukan bersama-sama. Together we can, itu sudah pasti akan lebih baik dibandingkan kita kerja sendiri, dosen-dosen kerja sendiri untuk mempersiapkan segala sesuatunya, kalian kerja sendiri untuk mengerjakan sesuatunya, dan itu tidak akan pernah menghasilkan suatu kesuksesan yang sempurna. Oke, selamat liburan, salam untuk keluarga, jaga diri baik-baik, jangan sampai sakit, dan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan.
Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dari kami semua, dan mohon maaf selama proses pembelajaran mungkin ada sikap, perilaku, ucapan kami yang kurang berkenan di hati kalian semua. Ini semata-mata kami sangat sayang sama kalian. Ada dosen yang marah-marah atau yang sedikit sebentar marah-marah termasuk saya ya. Itu bukan apa-apa, karena kami ingin yang terbaik buat kalian. Dan kalian dititipin ke kami, ini adalah amanah. Jadi keluarnya nanti kalian itu harus lebih sukses dari kami. Jadi terkadang sikap kami yang suka gregetan sama kalian, yang suka lelet-lelet, yang suka ditanya, suka lama-lama jawabnya. Nah itu adalah satu bentuk latihan yang harus kalian lakukan. Oh ternyata harus cepat dan harus tepat dalam melakukan sesuatu dan dalam mengambil keputusan. Gitu ya. Sekali lagi kami mohon maaf. Salam untuk keluarga. Sampai ketemu tanggal 26 April untuk yang KTI dan tanggal 2 Mei untuk mahasiswa secara keseluruhan. Mungkin itu saja Pak Aceh yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam kangen. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ibu Pranita yang sudah menyampaikan pesan dan kesan juga arahannya ya selama akan liburan ini. Maaf, barangkali dari Ibu Putu ada yang perlu terkait PBM. Monggo, Bu Putu. Pak Aceh, cukup Pak Aceh. Semuanya sesuai dengan ROP masih Pak. BSK? Oke, cukup saya kira. Oke. Baik, untuk apa namanya? Untuk semuanya, saudara anak-anakku semuanya, selamat liburan di bulan Ramadan ini. Di besok akan Lebaran. Ya, mohon disampaikan salam untuk keluarga semuanya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Hati-hati di jalan, di perjalanan apabila akan ke kampung halaman. Kampung. Ya, ke kampung dan jangan lupa oleh-olehnya ya. Enak ujungnya nih. Enak ujung. Oke, terima kasih semuanya yang sudah berkenan hadir. Terima kasih Bu Pram, Bu Ya. Putu, Bu SK dan semuanya. Ya. Saya izin live ya Pak ya. Ada rapat. Iya, mangga. Ya. Oke, terima kasih. Yo, assalamualaikum. Terima kasih Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Ya, makasih. Silakan. Terima kasih banyak Pak. Bu. Terima kasih Pak. Ya, saya juga ada rapat lagi nih. Terima kasih Pak. Izin.